Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Segenap para ustaz, para hujjah, jamaah majlis taklim Muhammad Jamiah Islamiyah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, melanjutkan pertemuan-pertemuan yang sempat tertunda oleh kerinduan kita. Kerinduan akan secara hikam sempat tertunda karena memang rindu kampung halaman, maksudnya ada yang harus pulang, mungkin juga rindu pada calon pasangan harus dicari, maka tertunda dengan kerinduan-kerinduan itu ya kita kemarin sempat libur dulu dan baru bertemu kembali sekarang di sini. Kita mulai kembali pengajian syarah hikam. Tanda yang saya coret di sini di halaman 99, as-sitru ala kismaini. Betul itu Ustaz ya? Sitru ala kismaini, sitrun alal masyad, sitrun fiha, dan seterusnya. Ini makalah melanjutkan makalah-makalah sebelumnya. Kalau dari cetakan-cetakan kitab hikam yang mengurutkan makalah-makalah Syekh Muhammad Al-Sakandari, ini ada yang memberikan nomor, ini adalah makalah yang ke-130. Makalah yang 130, yaitu tentang sifat menutupnya Allah. Allah punya sifat menutup. Memang Allah itu antara salah satu sifat rahmahnya Allah, sayangnya Allah kepada orang-orang mukmin, Allah berikan penutup untuk orang-orang mukmin. Nah, penutup ini macam-macam jenisnya. Penutup ini paling tidak ada dua macam yang akan kita bahas di sini. Ada dua macam penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. As-sitru 'ala qismaini, sitrun 'anil ma'siyati wa sitrun fiha. Yang namanya penutup itu ada dua macam. Sitrun 'anil ma'siyati, yang pertama yaitu penutup dari maksiat, jauh dari maksiat, ditutup. Wa sitrun fiha, dan yang kedua penutup dalam maksiat, tapi orang-orang pada nggak tahu, tapi itu masih dalam maksiat. Jenis penutup yang kedua. Nah, pilih yang mana Ustaz Kusoi? Pilih yang sitrun fiha, nutup tapi masih dalam maksiat, orang nggak pada tahu, ditutup sama Allah, saking Allah sayangnya. Lanjut terus, orang-orang nggak pada tahu, tutup. Nah, jenis yang pertama sitrun anil maksiat, penutup jauh dari maksiat. Artinya Allah berikan penutup di dalam, Allah berikan penutup di lingkaran kita sehingga kita benar-benar terhindar dari maksiat, ditutup benar-benar dijaga oleh Allah dari maksiat. Ini dua macam penutup. Fal ammatu yatlubuna minallahi ta'ala as-sitra fiha. Adapun orang-orang umum, orang-orang awam, itu mereka menuntut dari Allah, meminta dari Allah Ta'ala as-sitra fiha, penutup di dalam maksiat. Khasyata suquti martabatihim, karena takut jatuhnya reputasi martabat itu ya, reputasi atau martabat mereka indal khalqi, di sekeliling makhluk atau di antara makhluk. Wal khassatu, bermula orang-orang khusus, yatlubuna minallahi as-sitra anha, meminta kepada Allah, meminta dari Allah penutup jauh dari maksiat. Khasyata suqutihim,
min nadharil malikil haqqi, karena takut jatuhnya mereka dari pandangan, dari perhatian Allah yang maha memiliki, yang maha benar. Ini bedanya penutup jenis yang pertama dengan penutup jenis yang kedua. Penutup jenis yang kedua yang disebutkan di urutan awal-awal makalah ini, menutup atau tertutup dalam maksiat. Tertutup dalam maksiat ini orang-orang umum biasanya minta tertutup dalam maksiat, artinya dalam melaksanakan maksiat, melaksanakan dosa-dosa, tertutup, orang-orang pada nggak tahu. Khawatir kalau orang-orang tahu maka udah nggak ada yang ngamplopin dia lagi. Orang udah terlanjur ustaz. Khawatir kalau orang-orang tahu maka turun reputasinya di mata orang banyak. Ini namanya ditutup dalam maksiat. Orang awam biasanya meminta ini. Orang awam biasanya meminta ditutup oleh Allah, ditutup dalam maksiat. Adapun orang-orang khas, orang-orang khusus, ini bukan ditutup dalam maksiat mintanya. Minta kepada Allah ditutup dari maksiat, artinya dihindari dari maksiat. Bukan karena khawatir orang-orang tidak menghargai dia, bukan karena khawatir martabat dan kehormatannya jatuh di mata manusia, tapi khawatir pandangan Allah, khawatir perhatian Allah kepada dia itu berpaling. Karena takut Allah nggak merhatiin dia lagi, maka dia mohon, tutup ya Allah, tutup saya dari maksiat, bukan dalam maksiat. Tutup jauh dari maksiat, artinya lindungi saya dari maksiat. Ini jenis penutup yang lebih tinggi sifatnya atau lebih mulia sifatnya. Orang-orang khusus memang memohon perlindungan pada Allah dari sifat penutup ini. Jamaah rahimakumullah, memang dalam satu riwayat hadis Allah menyebutkan, Rasulullah menyebutkan, innallaha yudnil mu'mina yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah ini merendahkan atau memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang mukmin di hari kiamat. Fayadhu kanafahu, maka Allah memberikan, meletakkan perlindungannya kepada orang-orang mukmin, memberikan perlindungannya kepada orang-orang mukmin, maka saat itu orang-orang tidak melihat aibnya orang-orang mukmin. Cacatnya orang-orang mukmin nanti di hari kiamat oleh Allah tutupi. Sampai-sampai Allah, ceritanya Rasulullah ini, Allah kemudian manggil pada orang-orang, sebagian orang mukmin, fulan, tahu nggak dosa ente pada hari ini jam segini sama ini ente ngelakuin ini? Tahu ya Allah. Tahu nggak dosa ente waktu ini, tanggal ini, hari ini ente ngelakuin? Tahu ya Allah. Itu semua sudah saya tutupin di dunia, kata Allah. Dan sekarang aku ampuni semua dosa kamu. Itu untuk orang mukmin. Enak kan? Enak orang mukmin. Orang mukmin awam lagi. Orang mukmin awam. Ini yang namanya usatul mukminin. Tapi usatul mukminin memang usatul mukminin dapat banyak dispensasi atau dapat kemurahan-kemurahan. Di antara syafaat Rasulullah adalah untuk usatul mukminin, untuk orang-orang mukmin dari golongan orang-orang yang umum dan masih ada dosa maksiatnya, dapat syafaat. Adapun orang-orang khusus bukan beroleh syafaat, bahkan orang-orang khusus bisa memberi syafaat. Para ulama, orang-orang soleh itu bisa memberikan syafaat. Termasuk nutupnya Allah atau penutup Allah kepada orang-orang mukmin ini termasuk syafaat atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala nanti. Jenis penutup ini banyak diceritakan dalam hadis lain juga. Rasulullah, barang siapa orang yang menutupi aib saudaranya, maka akan Allah tutupi aibnya, karena memang Allah punya sifat penutup itu. Kita tahu cerita atau hadis di mana Rasulullah menerima laporan bahwa seorang perempuan melakukan maksiat, sudah zina sama Rasulullah, sudah zina. Ada saksi apa enggak, kata Rasulullah? Enggak ada. Udah pulang aja, tinggal ada saksi. Pulang, ditutupin sama Rasulullah. Sampai datang yang kedua kali, ada saksi apa enggak? Tapi saya hamil ya Rasulullah.
Ya udah nanti nunggu lahir aja. Terus ditutupin karena memang sebagian dari sifat Allah itu adalah sifat sattar ini yang maha menutupi, dan Rasulullah meneladani ini. Nah, ini sifat ini bagian dari kasih sayang Allah kepada orang-orang mukmin. Tinggal kita, apakah kita minta ditutup oleh Allah, ditutup dari maksiat, atau kita minta kepada Allah ditutup dalam maksiat. Belum dijawab tadi sama Ustaz Huda, yang mana mau ditutup dari maksiat atau ditutup dalam maksiat? Amin apa? Al-ammatu yaglibu alaihim syuhudul khalqi. Bermula orang-orang umum, maka menanglah atas mereka pandangan makhluk atau penyaksian makhluk, watasannu'u dan bikin-bikin atau rekayasa, watazayyunu dan memperhias lahum bagi mereka, bagi makhluk, wa mahabbatu hamdihim dan mencintai pujiannya makhluk, wa karahiyatu dhammihim dan benci celaannya makhluk. Fahum maka mereka ammah orang-orang umum yang malunal maksiata melakukan maksiat, wa yastakhfuna biha dan mereka merahasiakan biha dengan maksiat, wa yatlubuna sitra minallahi alaihim dan mereka meminta penutup dari Allah alaihim atas mereka, fiha di dalam maksiat, fiha bukan ana, ai fi hali kaunihim amilina biha. Maksudnya dalam keadaan mereka tetap melakukan maksiat agar ditutupi, lialla yarahumul khalqu, supaya tidak mengetahui akan ammah, akan orang-orang umum yang maksiat tadi, siapa al-khalqu makhluk manusia. Fayasqutu min ayunihim, maka menjadi sebab gugur atau jatuhlah ammah orang umum min ayunihim dari pandangan mata makhluk. Fi amsalihim, sampai di situ. Orang-orang umum, orang-orang awam yang tadi sempat saya sebutkan termasuk min usatil mukminin, masuk orang-orang mukmin yang golongan maksiat ini, yang selalu ada dalam benak mereka, yang selalu ada dalam pola pikir dan pandangan mereka, gimana kata orang, gimana nanti pandangan orang, itu selalu begitu. Khawatir kalau orang pandang buruk pada mereka, khawatir kalau orang itu kemudian menilai jelek pada mereka. Orang-orang umum itu seperti itu mindsetnya. Oleh karenanya saat orang awam atau orang umum ini melakukan maksiat, maka yang diminta oleh mereka kepada Allah, ya Allah tutupi saya, tutupi aib-aib saya, tapi meskipun saya tetap dalam maksiat, saya maksiat, ampunin ya Allah, dan tutupin saya meskipun tetap dalam maksiat. Orang-orang awam atau orang-orang umum mintanya seperti ini karena khawatir pandangan manusia buruk kepada mereka. Ini muncul dari mindset atau dari cara pikir mereka, karena yang mereka tuju adalah pandangan manusia. Bagaimana kalau orang tahu, gimana apa kata orang nanti, namanya ustaz masa pakai pen apa, mana namanya ustaz masa pakai kaos kutang nyekin layangan maghrib, apa kata orang, itu yang dilihat apa kata orang. Orang-orang umum seperti itu, dan banyak contoh-contoh diantaranya yang ada dalam Al-Quran berikut ini. Fi amtalihim qala Allah Ta'ala, dan dalam amtal atau dalam perumpamaan orang awam atau orang umum ini Allah berfirman, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Mereka menyembunyikan dari manusia, wa la yastakhfuna minallah, tapi mereka tidak menyembunyikan dari Allah, wa huwa ma'ahum, padahal Allah beserta mereka. Idh yubayyituna ma la yarda minal qaul, ketika mereka bermalam-malam atau pada malam hari, mereka itu menetapkan atau menyebutkan
ma la yardha, menceritakan pada malam hari ma la yardha minal qaul, perkara yang Allah tidak ridho, yakni berupa ucapan-ucapan. Ini adalah bagian dari surat dalam ayat Al-Quran. Ini awalnya ini sebab nuzul ayat ini ada satu peperangan berangkat kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, ada seorang sahabat Ansor kehilangan perisainya. Dir'on itu perisai atau baju besi, maksudnya baju besi. Baju besi ini hilang, nggak ketemu. Kemudian banyak sahabat saat itu punya dugaan kuat yang mencuri adalah seseorang. Mereka hampir satu suara menyebutkan ada yang ambil. Nah, kemudian orang yang mencuri ini kemudian membuang baju besi itu ke orang lain, ke rumah orang lain, disembunyikan. Padahal orang ini tidak, orang lain ini sebagai korban, namanya kambing apa? Kambing hitam. Kambing hitam. Sahabat yang di rumahnya ini kemudian dijadikan tempat untuk menyembunyikan hasil curian, ini kemudian jadi kambing hitam, dipanggil oleh Rasulullah. Para sahabat Ansor satu kemudian lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, bukan dia mah nggak salah apa-apa, kami tahu kok siapa yang mencuri. Nah, kemudian turun ayat ini, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna. Ini orang yang mencuri ini orang-orang awam tadi, orang awam dari kaum mukminin. Ini mereka menyembunyikan kesalahan-kesalahannya, rasa malu dari manusia. Tapi kau nggak malu sama Allah, padahal Allah senantiasa melihat mereka. Allah selalu bersama mereka, wa huwa ma'ahum. Jamaah rahmatullah, memang seharusnya yang kita tanamkan itu kalau sudah ngaji hikam ya, bahwa Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alaih. Allah itu menyaksikan aku, Allah itu di hadapanku. Artinya memang nggak gaib, Allah itu memang hadir. Lawannya hadir kan gaib ya, orang absen ya. Iya. Gaib, Allah nggak gaib tapi hadir. Allahu hadiri, Allah itu hadiri. Kemudian Allah muttali'un alaih, Allah melihat aku. Harus kita tanamkan ini, harus kita tanamkan, kita latih sehingga mindset kita atau pola pikir kita tadi tidak seperti orang umum lagi. Bukan bagaimana kata orang, bukan gimana nanti penilaian orang pada kita, bukan, tapi kita malunya pada Allah. Gimana kalau kita melakukan maksiat? Kalau kita malu pada makhluk, ya coba ya di ini kita renungkan, kita pikirkan lagi. Ibadah sholat, kalau di depan Ustadz Halimi aja takut banget rasanya, takut banget rasanya. Kenapa? Karena tahu beliau itu guru misalnya. Nah, terus balikin lagi ke diri kita, ya nafs, wahai diriku, ya nafsu, wahai diriku, bagaimana kamu ini kok kamu malu sama makhluk yang baru mendidik dan mengajarkan kamu dari MI. Padahal Allah merawat kamu, menjaga kamu dari kamu bukan apa-apa, dari kamu itu masih berbentuk sperma ada di bapak kamu, Allah yang merawat. Kok malunya sama orang, bukan malunya sama Allah. Balikin lagi diri kita seperti itu. Kenapa malunya bukan kepada Allah, padahal Allah selalu bersama engkau wahai nafsu. Adalah Allah merawat dan menjagamu semenjak engkau diwujudkan, itu Allah yang merawat. Bahkan sebelum engkau bukan apa. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Kita kan nggak pernah kepikiran dulu sebelum kita jadi nutfah, itu langsung di bapak kita itu ada di mana kan nggak pikiran.
tapi itu Allah yang jaga. Pernah ingat nggak manusia? Pernah ingat nggak orang-orang? Pernah ingat nggak kita? Pernah ingat nggak kita bahwa sebelum kita itu jadi apa-apa itu ada satu masa di mana di situ Allah menjaga kita. Padahal kita bukan apa-apa. Kita nggak tahu di mana itu. Ada yang di singkong, ada yang di ya tergantung hobinya bapaknya toge. Oke, mencar. Ya abang kita yang paling tua adanya di sawi misalnya, misal itu masih ya masih bukan apa-apa. Kemudian Allah jadikan saripati, namanya min sulalatin min saripati, tanah dimakan sama bapak kita. Itu alam yakun syai'an madhkura, nggak bisa dibilang apa deh itu, nggak bisa dibilang itu kita. Itu Allah jaga dari dulu. Sekarang kok malunya bukan sama Allah, malunya sama makhluk, sama Ustadz Halimi, sama Ustadz Kusoy, malunya takutnya kok sama Ustadz Omen. Mana namanya keamanan kan ditakutin, bukan takutnya sama Allah, ini disindir. Wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Qala al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi radhiyallahu anhu fi hadhil ayah, menjelaskan tentang ayat ini, Imam Abul Qasim Al-Qushairi berkata, al-ghalibu ala qulubihim ru'yatul khalqi, yang umumnya, yang galib atau yang menang atas hati orang-orang ammah, orang umum itu ru'yatul khalqi adalah memandang makhluk, wala yashuruna annal haqqa muttali'un alaihim, dan mereka tidak sadar bahwa semuanya Allah al-haq, yang maha benar, yang maha nyata, itu muttali'un alaihim, senantiasa mutola'ah atau menengok mereka. Ulaikal ladina wasamallahu qulubahum, mereka itu adalah orang-orang yang memberikan tanda siapa Allah qulubahum, akan hati mereka. Allah tandakan biwasmil firqati, dengan tanda perpecahan atau keterpisahan. Ini penjelasan Imam Abul Qasim Al-Qushairi tentang ayat ini. Balik lagi dari pola pikir atau pandangan mereka. Mereka selalu punya pola pikir bahwa gimana pandangan makhluk nanti, gimana kata orang, gimana penilaian orang, ru'yatul khalq yang dipikirkan. Mereka tidak sadar bahwa sesungguhnya dibanding makhluk itu ada yang lebih dekat, dibanding makhluk itu ada yang lebih dekat dari mereka, yaitu Allah. Allah itu ada dan selalu hadir. Allah itu selalu menengok dan melihat kita, melihat kondisi kita. Wa qad ruya rawa Adi bin Hatim radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa sungguhnya Rasulullah bersabda, yumaru yaumal qiyamati binasi minan nasi ilal jannati, diperintahkan nanti pada hari kiamat binasin, siapa binasin, seorang manusia dari kumpulan manusia, diperintahkan ilal jannati, ke surga. Ayo digiring masuk surga. Hatta idza danau, maka hingga mereka ketika dekat min hadir surga, wa nadharu ilaiha, dan mereka sudah melihat surga, ilaiha kepada jannah, wastansyaku rihaha, dan mereka istinsyak mencium, menghirup, menghirup mereka rihaha, akan aroma atau akan semerbaknya jannah, wa ma'addallahu li ahliya, dan apa saja, dan sudah mulai mencium apa saja yang menjanjikan siapa Allah kepada penghuni surga. Ketika sudah mendekat, sudah merasakan nudu, maka mereka kemudian dipanggil, diseru untuk mereka. Apa seruannya? Bukan silakan masuk, seruannya an isrifuhum anha, malaikat usir mereka an hadir surga. Fala nasiba lahum, maka tidak ada bagian lahum untuk mereka fiha, dalam surga. Qala, maka berkata nasu, qala maka berkata maaf, ini Rasulullah. Qala maka berkata Rasulullah, melanjutkan ceritanya, fayarji'una, maka mereka kembali bihasaratin ma,
bihazratin ma raja'al awwalun, dengan kerugian yang sangat. Raja'al awwalun bimithliha, kembalilah al awwaluna orang-orang yang awal bimithliha dengan semisalnya, hasarah kerugian. Fayaquluna, maka mereka berkata, ya Rabbana law adkhaltana an-nar qabla an turiyana ma araitana min thawabika wa ma atatta fiha li aulaika kana ahwana alaina. Ya Allah, udah puguh, nggak usah diliatin tadi, nggak usah diliatin dong, langsung aja masukin surga. Ngapain pakai dilihat-liatin ya Allah, bikin sakit hati aja. Itu maksudnya begitu. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, law adkhaltana an-nar, Boya engkau memasukkan kami ke dalam neraka, jika engkau memasukkan kami ke dalam neraka qabla anturiana, sebelum engkau memberitahukan, memperlihatkan kami ma'araitana, yang sudah engkau perlihatkan kepada kami, minta wabika, yakni berupa ganjaranmu, wa ma'atatta biha, dan apa-apa yang sudah engkau siapkan dalam surga, liauliyaika, untuk kekasih-kasihmu. Kalau saja engkau memasukkan kami neraka, langsung tadi nggak usah pakai lihat-lihat, nggak usah pakai survei surga, karena ahwana alaina, maka ada itu idkhal, masukkan kami ke dalam neraka, itu ahwana alaina, lebih mudah untuk kami. Qala, berfirman Allah, dzalika aradtu bikum, emang itu yang saya pengen, bikum biar nyesek bener, bikum, terhadap kalian. Kuntum idza khalautum baraztumuni, kalian ketika kalian sepi atau ketika kalian menyendiri, kalian baraztumuni, maka kalian memperlihatkan ni kepadaku, bil adhaimi, dengan dosa-dosa besar. Wa idza laqitumun nas, dan ketika kalian bertemu akan manusia, laqitumuhum, kalian menemui mereka, menerima manusia, mukhbitina dalam keadaan takut. Turaunan nasa bi khilafi ma tutuni, kalian memperlihatkan manusia bi khilafi ma tutuni, dengan berbeda atau dengan berlawanan apa-apa tutun yang kalian berikan kepadaku, min qulubikum, dari hati kalian. Hibtumun nasa wala tuhabuni, kalian memberikan kepada manusia, wala tuhabuni, tapi kalian tidak wala tahabuni, tetapi kalian tidak takut kepadaku. Wa ajlaltumun nasa, dan kalian mengagungkan manusia, wala tujilluni, dan kalian tidak mengagungkanku. Warakantum ilan nasi, dan kalian tentram, nyaman, ilan nasi, kepada manusia, wala tarkanu, dan kalian tidak rukun, ilayya, kepadaku. Fal yauma, maka pada hari ini, udhikum alimal adabi, maka aku berikan kepada kalian, aku cicipkan kepada kalian siksa yang pedih, ma'ama haramtum minat thawab, beserta perkara yang ma'ama hurrimtum aja, beserta perkara yang kalian dilarang, minat thawabi, berupa ganjaran, minat thawabi, berupa ganjaran. Iya, memang itu yang aku kehendaki, supaya kalian itu nyesek, supaya kalian itu kecelek. Udah ngeliat enak-enak, ternyata diliatin doang, dimasukin ke neraka. Kata Allah, memang itu yang aku kehendaki. Karena dulu kalian saat di dunia itu, kalian ketika dalam kesendirian kalian, maka kalian benar-benar menampakkan, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya hina banget ya Allah, ngapa begini, maksiat gak berhenti-berhenti. Tapi begitu dalam keramaian, jaim, begitu dalam keramaian ini benar-benar merasa takut kalau orang-orang itu tahu, takut kalau orang-orang itu tahu apa yang pernah kalian lakukan, yaitu maksiat-maksiat. Beda, kalian tuh beda waktu sendiri ya, kepada aku itu benar-benar merasa rendah, hina, segala macam. Tapi begitu sama manusia, udah lupa sama aku. Kalian mengagungkan manusia, tidak mengagungkan aku. Kalian merasa nyaman pada manusia, tapi justru tidak merasa nyaman padaku. Maka hari ini aku berikan siksa yang pedih. Ini kisah-kisah yang
dari Rasulullah tentang orang-orang yang memang lebih mengutamakan pandangan manusia dibandingkan pandangan Allah. Oleh karenanya riya itu kan disebut dengan syirkul asghar, syirik kecil, disebut dengan syirik kecil. Nabi Syiri bilang syirik halus, syirik halus atau syirik halus. Kalau syirik kasar itu ya gampang, syirik kasar kelihatan, nyembah pohon, beringin, nyembah apa, ngebanteng, nyembah salib, nyembah patung, itu syirik kasar, syirik kasar, musyrik kasar. Tapi kalau musyrik halus, ya riya itu musyrik halus, asyirkul asghar. Karena yang disembah adalah dirinya sendiri supaya dirinya mulia, dan itu dipertontonkan atau dipertunjukkan kepada manusia, namanya syirkul asghar. Ya sama musyrik juga, cuma yang satu Tuhannya di luar diri dia, yang satu Tuhannya dia. Dia menjadikan dirinya sebagai Tuhan-Tuhan mini atau Tuhan ya swasta ada, ada sertifikatnya. Wa fi ba'dil kutubil munazzalati, dan itu dalam sebagian kitab-kitab yang diturunkan bermula ada cerita atau ada perkataan berikut, illam ta'lamu anni arakum, jika kalian tidak mengetahui bahwa sesungguhnya aku arakum, itu memperlihatkan, arakum itu mengetahui aku akan kalian, fal khilalu fil imanikum, maka cacat fi imanikum dalam iman kalian, wa in alimtum, dan jika kalian mengetahui anni arakum, bahwa sesungguhnya aku mengetahui kalian, falima ja'altumuni ahwanan nadirin, maka kenapa kalian menjadikan aku sebagai ahwanan nadirin, orang-orang yang memandang yang paling hina atau yang paling rendah ilaikum, kepada kalian. Ini dalam sebagian kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, itu banyak nasihat-nasihat yang isinya itu hikmah atau kata-kata hikmah, pesan-pesan banyak, seperti dalam Taurat, ya bna Adam misalnya, wahai anak Adam, janganlah kalian merasa putus asa terhadap rizki yang aku berikan. Ya bna Adam, wahai anak Adam, kenapa kalian menuntut rizki untuk besok, padahal saya tidak menuntut sholat besok dibayar sekarang. Itu banyak yang nasihat-nasihat seperti itu dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah ini di sini ada dalam sebagian kitab sebelum Al-Quran disebutkan bahwa kalau kalian memang yakin bahwa aku melihat kalian, kenapa kok iman kalian tidak sempurna? Tapi kalau kalian yakin bahwa aku melihat kalian, kenapa kalian menjadikan aku itu nomor sekian dibanding orang-orang yang melihat kalian, dibanding murid, dibanding wali murid? Gak enak sama orang tua, gak enak sama orang tua, gak enak sama kepala sekolah. Mana kepala sekolah? Gak enak sama kepala yayasan misalnya. Jadi jangan gak enak sama orang. Udah, pokoknya kalau ngajar, kalau kerja, melakukan apapun, yaitu kita niatkan itu semua kita persembahkan untuk Allah. Bismillah. Kemudian juga dalam hati juga boleh, bisa diumumin, apalagi pakai wireless di kelas ya. Dalam hati boleh, ya Allah, saya ngajar, saya persembahkan, saya bikin ngajar saya yang terbaik untukmu dan untuk Rasulullah. Kita tanamkan dari awal hari, dari awal kita ngajar. Nah dari situ nanti udah nggak pakai enak-enakan, pokoknya pasti kerjanya, ngajarnya pasti itu benar-benar. Mau keluar kelas aja nggak enak, mau keluar aja kelas nggak enak. Kenapa nggak enaknya? Bukan karena nggak enak orang tua, nggak enak sama murid, bukan. Nggak enak ya. Kenapa Ustaz? Nggak enaknya sama Allah. Udah bener ya. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur huwa
Oh enggak, itu udah ayatnya sampai situ. Dalam satu ayat Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui kha'inatal a'yuni, mata yang lirik atau lirikan mata. Ini al-a'yun al-kha'inah. Ini min idofatil mausuf ila sifat. Al-a'yun al-kha'inah. Allah mengetahui mata yang berkhianat, maksudnya mata yang lirik. Harusnya kan fokus, kita fokus. Enggak, kita ngelirik mana kek? Kita nggak fokus itu ngelirik. Itu Allah tahu tuh. Allah kelihatannya nunduk banget kelihatannya. Tapi dia tahu yang jaga fotokopian siapa. Allah ya'lamu kha'inatal a'yun. Bahkan wa ma tukhfis sudur, apa yang disembunyikan oleh dada-dada kita, apa yang disembunyikan dari dalam lubuk hati kita, itu Allah mengetahui semuanya. Ini firman Allah ini dijelaskan oleh sahabat Ibn Abbas. Ini adalah huwa ar-rajul huwa, dia itu ar-rajul adalah laki-laki, tamurru bihi al-mar'atu, yang lewat bihi, melewati rajul, siapa al-mar'atu, perempuan, dan perempuan lewat fil qaumi, dalam satu kaum, kumpulan orang. Fayurihim maka si rajul memperlihatkan kepada kaum annahu, bahwa sesungguhnya rajul itu yagudu basarahu, bahwa sesungguhnya dia itu menundukkan pandangannya anha, dari perempuan. Wa yawaddu annahu, dan dia menginginkan si rajul annahu, bahwa sesungguhnya rajul yattali'u ala auratiha tapi dia pengen bisa ngelihat auratnya. Wayak diru, dan mampu siapa rajul alaiha, atasnya, maksudnya ya mampu menguasainya dia. Dia nunduk, dan ini diperlihatkan sama orang-orang supaya orang-orang tahu bahwa dia masya Allah itu nunduk banget ya. Makin ini benar-benar makin tunduk tuh dia, ilmunya kayak padi, makin ngaji dia makin nunduk. Itu diperlihatkan pada orang, padahal dalam nunduknya dia ada maksud. Pertama, supaya orang-orang lihat kalau dia itu betul Islam. Yang kedua, dia sebenarnya pengen melirik juga, sayang-sayang itu cewek lewat, nggak dilirik sama dia. Bahkan bukan cuma pengen melirik dan melihat auratnya, tapi pengen bisa memiliki itu perempuan. Maka ayat ini untuk perempuan yang seperti itu. Kalau begini yang kena jangan semua ini. Saya terima. Wa fi riwayatin wa qala fi riwayatin ukhra huwa ar-rajulu yakunu fil qaumi. Nah, dalam riwayat lain sebutkan huwa ar-rajulu yakunu fil qaumi, itu madlul atau apa namanya, yang dimaksud dari ayat ini adalah ar-rajul yakunu fil qaumi, adalah laki-laki yang berada dalam sekumpulan orang, sekumpulan kaum. Fatamurru bihim al-mar'ah, maka lewat di antara kaum itu siapa al-mar'atu, perempuan. Fayurihim annahu yaghuddu basarahu, maka si rajul, si laki-laki, memperlihatkan kepada kaum bahwa sesungguhnya dia laki-laki itu menundukkan pandangannya anha, dari perempuan. Fa idza ra'a minal qaumi ghaflatan, maka ketika si rajul mengetahui, melihat bangor nih, melihat dari kaum ghaflatan, kelalaian, meleng aja dikit, lahadu ilaiha wa nadhara, ngelirik kepada perempuan itu, wa nadhara, dan dia memandang. Fa idza khafa, maka ketika takut siapa rajul, apa tuh? Ayaftinu, ya yaftinu itu sama seperti faqih, yafqahu, yang alima, yang alamu, mengetahui. Ketika rajul takut, ayaftinu, takut kalau kaum itu mengetahui, ghadda basarahu, maka dia menundukkan pandangannya anha, dari mar'ah. Faqad ittala Allahu azza wa jalla, padahal sungguh
telah melihat siapa Allah azza wa jalla ala qalbihi, kepada hatinya si rajul, annahu, bahwa sungguhnya rajul yawaddu law nadhara ila auratiha, dia ingin melihat auratnya si mar'ah. Iya, ada yang mengatakan riwayat lain seperti itu, yaitu orang yang selalu mendahulukan pandangan manusia. Apa kata orang kalau ketahuan? Yang meleng tuh orang-orang lagi pada sibuk lihat HP, gue lihat dilihat sama dia karena lagi pada melihat HP. Saking takutnya reputasi dia jatuh di mata orang banyak. Dia nggak tahu padahal Allah melihat hati dia nggak tahu padahal Allah nggak sadar, padahal Allah itu tahu bahwa hatinya pengen banget melihat aurat perempuan itu. Wa hakadha kulluhu sya'nul mura'in. Dan ini semuanya adalah keadaan orang-orang yang riya, alladzina yastakhfuna binadharil jabbar, yang mereka menganggap menyembunyikan binadharil jabbar, dan dengan pandangan Allah yang maha menang. Wa yahabunan nasa, dan mereka takut akan manusia, ayat tolimu alaihim, bahwa manusia melihat alaihim atas mereka, fima yartakibunahu, dalam perkara atau dosa-dosa yang mereka lakukan, akan minal auzari, yakni dosa-dosa. Ini orang umum seperti itu, al-mura'in, orang-orang yang riya. Keadaan orang-orang ammah atau orang-orang pada umumnya ketika dia melakukan maksiat itu takut kalau orang-orang tahu, takut kalau orang-orang itu ngerti bahwa dia itu maksiat. Keadaan orang umum selalu seperti itu, maka dia minta pada Allah atau pengen ditutupi oleh Allah, ditutupi dalam maksiat, bukan dari maksiat. Ditutupi dalam maksiat supaya orang-orang tidak tahu kalau dia itu maksiat. Jadi yang diharapkan apa? Yang diharapkan pandangan manusia. Dia lupa kalau Allah itu senantiasa memandang dia. Jadi yang ditakutkan apa? Yang ditakutkan manusia, padahal Allah yang paling layak ditakuti. Wal khassatu min ahli imani wal yakin bura'u min hadzal wasfi tamim. Adapun orang-orang yang khassah, orang-orang khusus, orang-orang yang khusus yaitu ahli iman dan ahli yakin, ini bebas min hadzal wasfi, dari sifat ini, dari min hadzal wasfi tamim, dari sifat tercela ini. Al-tifata lahum ilal khalqi, tidak ada keberpalingan milik mereka ilal khalqi, pada makhluk, madhan wala dhamman, baik dalam pujian maupun dalam celaan. Baik pujian dalam pujian maupun celaan. Dicela gimana itu? Dipuji enggak GR, dicela enggak turun semangatnya. Pokoknya baik dipuji maupun dicela sama aja, tetap dia tidak berpaling pandangannya hanya kepada Allah. Bodoh amat dengan celaan makhluk, bodoh amat dengan pujian makhluk. Ini hamba-hamba yang sejati, hamba yang profesional. Karena ada hamba yang amatir, kata Gus Dur. Kalau masih mengharapkan, kalau masih bingung dengan celaan orang, masih bingung dengan pujian orang, itu hamba amatir, kata Gus Dur. Kalau hamba yang profesional, lal tifata lahum minal khalq, sama sekali tidak berpaling kepada makhluk, bodoh amat dengan pujian makhluk, nggak peduli dengan celaan makhluk, juga nggak peduli. Jadi senantiasa yang dilihat atau yang dijadikan pertimbangan yaitu pandangan Allah kepada dia. Ini ahlul iman wal yakin. Wa himmatuhum masrufatun anin nadhar ilaihim, dan cita-cita mereka itu dipalingkan dari melihat makhluk, wal i'timadi alaihim, dan dari berpegangan atau bersandar kepada makhluk, fi naf'in aw daf'in aw durrin, dalam manfaat atau menolak, fi naf'in aw daf'in durrin, dalam manfaat atau menolak madharatan. Wa haluhum innama huwal qanaatu, ahwal atau keadaan mereka itu hanyalah qanaah bilmillah, pada pengetahuan Allah. Wa muraqabatu nadharihi, dan muraqabah atau mewaspadai
pandangan Allah, mewaspadai pandangan Allah. Fahum yatlubuna sitra minallahi anha. Mereka inilah orang-orang khusus meminta kepada Allah, meminta dari Allah anha, meminta dari Allah penutup, anha dari maksiat. Kalau tadi as-satru minallah fiha, kalau ini as-satru minallah anha. Sama-sama dari Allah semua penutup itu. Orang umum mintanya ditutup oleh Allah, penutupnya dari Allah, tapi dalam maksiat. Sedangkan orang-orang khusus meminta kepada Allah, penutupnya juga dari Allah, tapi penutup dari maksiat, dilindungi, maksudnya dilindungi dari maksiat. Kalau an itu artinya kita jauh, mujawazah, jauh ya, lewat. Jadi lewat, kata Ustaz Rifai, kalis, lewat begitu aja, maksiat nggak nyentuh sama dia, lembus kilan. Tahu Ustaz kilan? Lembus kilan. Jadi sama-sama nggak nempel aja, mah nggak. Maksiat lewat-lewat aja, dia nggak kena. Karena oleh Allah sudah ditutup dari maksiat. Nah, tapi kalau orang umum ditutup dalam maksiat. Yang lewat-lewat itu apa? Yang lewat aja pandangan manusia. Karena manusia nggak bisa ngelihat kalau dia itu lagi maksiat. Tapi dia tetap terjerumus dalam maksiat. Dia lama-kelamaan yang namanya hati noda. Ya sanoid kagak bisa. Pinso tetap nggak bisa. Jadi noda. Sitrun yang tadi sitrun min Allah. Najis. Yang namanya dosa ya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu yang namanya dosa ya, jadi noda di hati itu. Iya, orang-orang nggak tahu, betul, orang-orang nggak tahu, tapi tetap jadi noda. Akhirnya pandangan hatinya tidak bisa jernih. Meskipun demikian hadirin, tetap yang namanya sitrun tadi itu, yang namanya penutup itu bagian dari rahmat Allah, bagian dari kasih sayang. Imam Ghazali mengatakan orang yang tanda-tanda, di antara tanda-tanda orang yang Allah ampuni itu adalah Allah berikan penutup dari dosa-dosanya sehingga orang-orang nggak tahu. Insya Allah seseorang yang memang pernah melakukan dosa, kemudian orang-orang nggak tahu dia udah tobat, kemudian orang-orang nggak tahu dosanya sama sekali nggak ada yang tahu, di berita selebriti dia nggak ketahuan, kemudian di grup WA dia nggak tahu, pokoknya tahunya dia orang baik aja. Insya Allah yang kayak gitu memang udah Allah ampuni. Amin ya Pak? Amin. Ini banyak amat Ustaznya. Masa lalu, masalah gue, masa lalu masing-masing lah. Wala yakhturu innama huwal qanatu, udah tadi itu. Minallahi anna fi ayyu'ibaha an-nadhri. Penutup dari Allah, penutup anha, penutup dari Allah, anha jauh dari maksiat, fi ayyu'ibaha atau fi ayyu'ibaha an-nadhrihim, dalam mencacatkan atau memberikan cacat Allah dari pandangan mereka. Wala yaqturuha bi qulubihim. Yaqturu apa? Apa? Iya itu. Itu. Ya. Yaqturuha. Terlintas, melintaskan siapa Allah akan maksiat di qulubihim, dalam hati mereka. Niat aja kagak, karena anha, karena Allah lindungi dari maksiat. Pengen aja enggak, itu yang namanya as-sitru anil maksiat. Fatamthilun ilaiha fatumilu ilaiha anfusuhum fatumila, maka jadi sebabnya condong ilaiha kepada maksiat apa anfusum diri mereka, fayamalu nabiha, maka mereka melakukan maksiat.
fayaquna fi mukhalafati rabbihim, maka mereka jatuh dalam menentang Tuhan mereka, wa ta'arudi dan ta'arudi lisukhtihi, dan menghadap kepada murkanya Tuhan mereka, wasukuti dengan Allah, wasukuti min ainihi, dan jatuh dari pandangan Allah, jatuh dari pandangan Allah. Ini bedanya. Kalau orang ditutupi dari maksiat, jauh dari maksiat, itu maka hatinya terlintas aja tuh enggak, niat aja enggak, kemudian tidak pernah ada niatan pengen dilihat orang juga enggak, karena memang yang selalu dijadikan tolak ukur adalah pandangan Allah. Sebab hati kalau memang sudah condong kepada makhluk, maka kemudian hati itu selalu melihat makhluk dan makhluk terus, akhirnya kepada Tuhannya berpaling kepada Allah, berpaling dari Allah kepada makhluk. Nah, orang-orang khusus yang minta perlindungan atau ditutup oleh Allah jauh dari maksiat, maka hatinya pun akan Allah jaga dari niat-niat untuk berbuat maksiat. Dan ini jelas berbeda. Wasyattana ma bainal halaini. Ini adalah dua hal yang jauh sekali, berbeda sekali antara dua keadaan ini. Wa ila hadzal ma'na asyara sayyidi al-Hasan asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Dan kepada makna ini saya Hasan asy-Syadzili memberikan isyarat fi du'aihi, dalam doanya beliau, ini doa bagus. Allahumma inna nas'aluka taubata wa dawamaha. Ya Allah, aku mohon kepadamu taubat dan juga langgengnya taubat, terus menerus taubat. Wa na'udzubika minal ma'siyati wasbabiha. Aku berlindung kepadamu dari maksiat dan sebab-sebabnya maksiat. Wa dzakarna bil khaufi minka qabla hujumi wa dzakirna bil khaufi minka qabla hujumi khataratika, dan ingatkanlah kami dengan takut kepadamu qabla hujumi khataratika, sebelum datangnya atau menyerangnya, datangnya khatar, bersitan atau rentek-renteknya maksiat. Rentek maksiat itu kadang-kadang bisa menyerang. Nah, ingatkan kami ya Allah, tegurlah kami ketika sudah ada rentek untuk maksiat. Enak nih kayaknya nih, suaminya lagi tugas keluar daerah, hilangin, langsung Allah hilangin. Wahmilna ala najati minha, dan bawalah kami untuk selamat dari maksiat. Wa minat tafakkuri fi tariqiha, dan dari memikirkan cara-cara maksiat. Memang ada yang begitu, Allah lindungi kita dari mikirin caranya, ada caranya aja enggak pernah kepikiran. Kalau udah kebangatan benar-benar dipikirin tuh, ini gimana nih supaya nah, orang yang Allah tutup jauh dari maksiat, maka hatinya akan dilindungi dari ini. Dia akan dilindungi dari upaya-upaya, dari siasat-siasat yang memang berusaha untuk melakukan maksiat. Wa mahu min qulubina halawata majtanainahu. Hapuslah dari hati kami manisnya perbuatan-perbuatan yang kami lakukan minha dari maksiat. Alhamdulillah, jangan sampai kita maksiat kita merasa enak dengan maksiat itu. Hapus dari dalam hati kami rasa enak atau rasa nikmat melakukan dosa. Kan dari awal kalau kita masih pertama-tama atau baru sekali-kalinya ngelakuin dosa, itu biasanya ada perasaan was-was atau nggak enak banget rasanya kesiangan sholat subuh. Tapi kalau udah terus-terusan, biasa aja tuh. Biasa aja ya. Kopi masih enak aja, kopi sama ketan masih enak aja. Tapi kalau baru pertama kali, astagfirullahaladzim, kenapa gini banget ya, mulai hari kok begini banget. Nah, ini dihapus dari hati kita rasa enak melakukan dosa. Wa muhu min qulubina halawata majtanainahu minha, ainal maksiat. Wastabdilha bil karahati laha, dan gantilah maksiat atau gantilah halawah itu, rasa enak itu, dengan kebencian laha kepada maksiat. Wattaqmi laha huwa bididha, wattaqmi lima huwa bididha. Ya, wattaqmi ya,
gantilah wattoma wastabdilha bil karamati laha wattami, dan gantilah dengan kebencian kepada maksiat dan gantilah dengan merasakan lima buah biditiha terhadap sesuatu yang berlawanan dengan maksiat. Maksudnya enak kalau melaksanakan taat, enak kalau melaksanakan zikir itu dalam hati Allah 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 itu enak, dibanding zikir dalam hati janda 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 diganti sama Allah enak. Itu gara-gara el corona sih ya. Man akramaka innama akrama fika wallahu a'lam bishawab. Dikurangnya mohon maaf, Allah muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.